Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktaria beserta teman-teman saya yang bernama Kendi Wahyudi dan Syara Aprilia dari kelompok 10 akan memaparkan materi yang berjudul Telaah terhadap ayat dan hadis tentang alam semesta, konsepsi alam semesta dalam perspektif Al-Quran. Berikut pemaparan materi kami. Yang pertama ada penciptaan langit dan bumi. Alam semesta ini terdiri dari bintang, planet, nebula, komet, meteor, dan angkasa, sehingga luas-luasnya hanya bisa diungkapkan dalam angka-angka yang memukau imajinasi kita. Al-Quran dan juga perjanjian-perjanjian lama berbicara tentang penciptaan bumi. Keduanya menyatakan bahwa penciptaan itu memakan waktu 6 hari. Kata yaum dalam bahasa Ibrani dan Arab tidak mesti berarti yang 24 jam itu, melainkan suatu kurun waktu yang tak terbatas. Baik Injil maupun Al-Quran juga pernah menyebut hari yang lama, yaitu 50.000 tahun. Dengan demikian, ayat-ayat tentang alam semesta tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi-informasi ilmiah. Allah menginginkan proses pencarian pengetahuan dilakukan pengamatan, penelitian deduktif, dan percobaan yang bisa dilakukan sepanjang zaman karena keterbatasan indera manusia dan karakter dasar ilmu pengetahuan yang bersifat akumulatif. Yang kedua ada contoh penciptaan langit dan bumi. Yang pertama, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Disebut dengan Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 75-76. Yang kedua berbunyi, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 47. Yang ketiga yaitu berbunyi, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya, Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Selanjutnya yang keempat berbunyi, kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap, Quran surat Fussilat ayat 11. Yang kelima berbunyi, ingatlah pada hari ketika langit kami gulung seperti menggulung lembar-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Quran surat Al-Anbiya ayat 104. Yang terakhir berbunyi, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Ibrahim 48 dari Dr. Nadia Tayyara tahun 2013 328-329. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kehidupan manusia di bumi dengan memberikan semua kebutuhan dan menyesuaikan kondisi bumi untuk manusia. Kita dapat hidup di bumi karena tersedia air, oksigen, dan bahan makanan yang cukup untuk hidup. Bumi juga mengeluarkan material yang dibutuhkan oleh manusia seperti besi yang digunakan untuk mengembangkan teknologi atau minyak dan gas bumi sebagai sumber energi. Bumi memiliki beberapa lapisan akibat prinsip diferensiasi, di mana terjadi pemisahan lapisan akibat perbedaan komposisi dan suhu material penyusun bumi yang bergerak berputar. Al-Quran menerangkan bahwa lapisan bumi cukup banyak sesuai keterangan Quran surat At-Tolak ayat 65 juz 12. Artinya Allah lah menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi, perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu benar-benar meliputi segala sesuatu. Selanjutnya membahas tentang orbit bintang. Bintang sendiri adalah gumpalan gas yang bersifat membakar, menyala, dan menyinari. Dari dalam dirinya sendiri, cahayanya akan terus menyala selama jutaan tahun tanpa padam. Ini akibat dari interaksi atom-atom di dalam bintang tersebut. Ini dikenal istilah proses peleburan atom. Berikut bunyi ikhwal sumpah, yang artinya, maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Selanjutnya orang-orang Arab
pedalaman atau Badui pada masa Rasulullah mendengar ihwal sumpah ini, mereka pun berkata, orbit bintang-bintang sangat besar sehingga layak dijadikan sumpah atas namanya, juga karena tempatnya sangat jauh. Oleh sebab itu manusia tidak akan pernah bisa menemukan batas pinggir alam yang bisa diamati. Pasalnya setiap kali manusia mengembangkan peralatan astronominya, alam pun mengembangkan, sehingga manusia perlu mengembangkan peralatannya lagi. Al-Quran menggambarkan fakta ini dengan sangat detail, dan langit kami membangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Dan ada pula Al-Quran menyebutkan adanya bintang-bintang secara umum tanpa menunjuk tempatnya secara khusus. Hal ini karena Al-Quran bukanlah kitab astronomi seperti telah diterangkan sebelumnya, melainkan ia adalah kitab suci Tuhan untuk memberi petunjuk kepada manusia dalam kehidupan dunia. Abzalur Rahman 1992-63. Mengembangnya alam. Alam sekarang sedang mengembang. Jika kita ingin melihat asal-muasalnya, hendaknya kita kembali ke masa lalu hingga kita menemukan materi yang pertama. Materi ini memiliki intensitas energi yang sangat tinggi sehingga membuatnya krisis. Materi pertama itu kemudian meledak dan berubah menjadi gumpalan asap. Dari gumpalan asap inilah Allah menciptakan pasaran yang mengumpulkan sejumlah materi dan energi di sekeliling pusat gravitasi pusaran. Kumpulan materi dan energi itu berkumulasi di dalam dirinya, hingga dengan kekuasaannya terbentuk menjadi beberapa benda angkasa yang beraneka rupa. Al-Quran menggambarkan fakta ini melalui firman Allah, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanat sarqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Asap. Secara ilmiah, asap atau kabut Tuhan didefinisikan sebagai substansi yang sebagian besar materinya berupa gas dan sebagai berupa partikel padat, sebagian berwarna gelap dan sebagian lagi panas. Ayat Al-Quran mengisyaratkan hal tersebut melalui firman-Nya, summa astawai ilal asma'i wahiyya duhanun faqala laha walil ardi taw'an aw karhan falata antana tolabiina. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang menciptakan masa itu? Jawaban logisnya adalah Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah. Lalu dia berfirman kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Quran Al-Isra ayat 44. Ayat ini menjelaskan bahwa jawaban langit dan bumi atas perintah Allah bisa jadi bersifat hakiki, tetapi kita tidak memahaminya. Dr. Nadia Tayyarah. Al-Quran menggabungkan kisah penciptaannya alam semesta hanya dalam 6 ayat, tetapi dengan detail yang sangat luar biasa. 6 ayat itu menerangkan penciptaan alam, kehancurannya, dan penciptaannya kembali dari awal dengan ketelitian dan keindahan yang terperikan. Tak seorang pun bisa membayangkan adanya proses alam yang demikian itu hingga akhir abad. Allah berfirman,
alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur tsummal ladzi kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa langit sangat gelap. Adapun para pakar astronomi dan kemukjizatan Al-Quran mengatakan bahwa gelap dalam ayat di atas adalah kegelapan alam semesta yang baru belakangan ini ditemukan. Pendapat terakhir ini menegaskan adanya kemukjizatan Al-Quran di bidang astronomi dan adanya kegelapan itu diantaranya satu, kegelapan awal semesta, yaitu pada masa setelah masa terjadinya ledakan besar hingga awal proses perburuan inti atom, kira-kira selama 30 juta tahun. Masa ini bercirikan kegelapan yang sangat kejam. Dua, kegelapan lokal dibagikan tertentu semesta, yaitu pada masa setelah dimulainya proses peleburan inti atom hingga masa kita sekarang. Pada masa ini bintang-bintang diciptakan dan mulai memancarkan sinarnya keluar angkasa. Sinarnya terdiri atas sinar inframerah, gelombang elektromagnet, spektrum cahaya yang terlihat, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Kalau kita melihat kitabullah yang diturunkan pada 1400 tahun yang lalu, di mana waktu itu orang-orang belum mengenal perjalanan ke langit, invasi antariksa, perjalanan melewati atmosfer, dan seterusnya adalah suatu kemukjizatan ilmiah. Allah berfirman, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun." Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, "Sesungguhnya pandangan kami lah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir." Kita pun bisa melihat keindahan perumpamaan dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun." Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dalam ayat di atas, Al-Quran memperupamakan berakhirnya sisi siang dengan menguliti kulit bintang yang sembelihan yang tipis dari seluruh badannya. Perumpamaan ini menguatkan bahwa siang hanya fenomena alam yang hanya sebentar. Siang hanya terjadi di beberapa bagian dunia yang diliputi oleh atmosfer bumi, tepatnya setengah bulatan bumi yang menghadapi ke matahari. Saat berotasi, dengan adanya rotasi bumi, siang terkelupas dari kegelapan malam dan gulita. Langit secara bertahap seperti terkelupasnya kulit binatang penyembelihan dari tubuh. Al-Quran telah menggambarkan naiknya benda-benda padat ke langit dalam beberapa tempat. Di antaranya, dia mengetahui apa yang maksud ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Coba ayat 2. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan naik kepadanya dalam satu hari yang lamanya dalam 1000 tahun menurut perhitungan. Surah As-Sajdah ayat 5. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih lontang-lontang mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. Surat Az-Zukhruf ayat 33. Dalam sehari yang lamanya setara dengan 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4. Dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Al-Hadid ayat 4. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, atau mereka terus-menerus naik ke atasnya. Quran Surah Al-Hijr ayat 14. Semua itu meyakinkan kita bahwa langit adalah bangunan yang kukuh, dipenuhi materi dan energi, dan tidak mungkin diterobos kecuali dengan membuka pintu-pintunya. Sebagaimana langit yang dipenuhi oleh pintu-pintu yang kukuh, tingkat teratas dari atmosfer yang membungkus bola bumi juga dipenuhi oleh pintu-pintu. Oleh sebab itu, jika pesawat antariksa hendak keluar dari atmosfer, ia harus menggunakan jalur tertentu dan terbatas. Ia harus melewati sudut dan jalur tertentu agar selamat dari area gravitasi menuju angkasa bebas.
Kalau tidak begitu, pesawat akan terbakar. Sebaliknya, jika pesawat antariksa mau kembali dari antariksa ke bumi, ia harus masuk melalui pintu-pintu dan jalur-jalur tertentu dalam tingkat teratas dari atmosfer. Jika tidak, ia akan tetap berada di luar angkasa atau terbakar. Baiklah, sekian Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.